keadaan. Nah, tema saya pagi hari ini, Bapak Ibu, judulnya Tuhan itu panji kita. Ya. Tuhan itu panji kita. Di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 15 itu bacaan kita. Dan di dalam ayat 15 di sini dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panji. Nah, panji itu apa ya, Bapak Ibu? Panji itu sebenarnya adalah tanda, ya. Panji itu tanda. Kalau kita lihat film-film perang yang berperang muka dengan muka, ya, orang-orang yang ada di garis paling depan itu mereka selalu membawa panji. Wow, mereka memegang panji, ya. Itu memberikan harapan, itu identitas mereka, itu titik fokus mereka untuk bagaimana mereka akan berperang. Ya, jadi panji itu tanda. Kita juga bisa tahu, oh ini lawan kita, karena mereka juga punya tanda. Kita lihat dalam barisan-barisan, misalnya ada juga bendera-bendera atau panji-panji yang berwarna hitam, ada yang datang yang putih, ada yang merah putih. Semua negara punya panji. Dan pada waktu kita berperang, pada waktu kita masuk di dalam medan peperangan, kita membawa panji itu. Saya ulangi, panji itu adalah tanda yang memberikan harapan, memberikan semangat. Dia merupakan titik fokus untuk kita tetap tahu kita sekarang ada di mana. Oke, kita sedang ada di mana nih? Kita sedang ada menghadapi musuh. Titik fokus kita tidak boleh beralih, Bapak Ibu. Karena kalau sampai beralih, maka kita pasti kena tembak. Nah, tapi zaman sekarang perangnya sudah jarang ya, muka dengan muka seperti orang-orang yang berkuda zaman dulu ya. Sekarang cuma satu rudal pergi, tetapi mereka juga punya tanda. Mereka tahu, oh ini dari mana, ini dari negara mana ke negara mana. Semua punya panji yang mereka bawa. Nah, Bapak Ibu, di dalam kalau kita pelajari sedikit tentang kisah orang Israel keluar dari Mesir, ya. Dalam Keluaran 3 ayat 7 kita lihat bahwa orang Israel itu kan mereka hidup di dalam perbudakan selama 400 tahun. Ya. Dan mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Dalam ayat ke-7 Keluaran 3 bilang begini, lalu Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan mereka. Ya, Tuhan memperhatikan, kemudian Tuhan mendengar seruan mereka. Lalu yang berikut apa? Tuhan turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Nah, dan di dalam ayat 8 di sini kita lihat ada satu janji bahwa aku akan menuntun mereka, aku akan menuntun kamu keluar dari negeri ini. Aku akan bawa kamu ke satu tempat yang baik, dikatakan satu tempat yang baik dan luas, ya. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, ya, Feris, orang Hewi dan Yebus. Nah, itu janji, ya, ada janji Tuhan di sana. Jadi bukan Tuhan bilang bahwa Tuhan mendengar lalu Tuhan turun, tapi Tuhan juga menuntun dan janji Tuhan dia mau bawa mereka ke satu tempat yang teramat baik, Bapak Ibu. Ya, itu janji Tuhan. Tapi mari kita lihat perjalanan mereka. Ya, walaupun sudah ada janji nih, tapi mari kita lihat dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan mengapa bawa mereka ke sana melalui jalan ini? Sebenarnya untuk keluar dari Mesir itu hanya butuh waktu mungkin beberapa hari ya. Tetapi untuk membawa Mesir keluar dari Israel itu 40 tahun. Betul ya? Jadi untuk Tuhan mau lihat bagaimana mereka nih. Kalau mereka aku pimpin keluar dari perbudakan. Mungkin mereka sudah terbiasa enak dengan hidup dalam perbudakan, mereka santai. Nyatanya pada waktu mereka keluar di dalam perjalanan, setiap pagi mereka ambil mana loh. 1 gomer tiap pagi, hari ke-6 2 gomer. Dan mereka minta daging, Tuhan kasih daging ya. Di Mara itu mereka bertengkar gara-gara air. Sehingga Musa memukul batu karang dan keluar air yang rasanya pahit. Tapi Tuhan membuatnya merasa manis.
Ya. Dan Bapak Ibu, kita lihat mereka bertengkar di Mara ini, ya, gara-gara air. Jadi sepanjang perjalanan kita lihat orang Israel ini selalu ngomel, selalu bersungut-sungut-sungut, ada makan tiap pagi, ada makan daging kenyang, sepatu tidak pernah rusak, ya tidak ada restoran di sana, tapi mereka tidak pernah lapar. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menuntun mereka. Tapi mari kita lihat, ada satu ayat dari Keluaran 17 yang menjadi bacaan kita dari ayat 8 sampai dengan 15. Tapi saya mau kita lihat ayat yang ke-7 ya. Di sini kita lihat bahwa pada waktu mereka bertengkar gara-gara air di atas tadi, di Mara ini, di sini bilang begini, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, Bapak Ibu, ini perjalanan orang Israel dan ini pasti juga tidak bedanya dengan saudara dan saya, ya. Mereka melihat banyak mujizat dalam perjalanan mereka. Bahkan sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka menyaksikan 10 mujizat yang terjadi di rumah mereka. Mereka melihat 10 tulah terjadi di Mesir, ya, mulai dari air berubah menjadi darah. Semua rumah orang Mesir air berubah menjadi darah, tapi di Goshen tidak. Semua anak sulung Mesir mati, termasuk anak Firaun. Di Goshen tidak. Mereka menyaksikan semua ini. Tapi dalam perjalanan mereka yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka bilang begini, Tuhan tuh adakah? Memangnya Tuhan ada di antara kita? Bayangkan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya waktu renungkan ini, saya juga bertobat lebih dulu, ya. Karena saya juga dalam hati, Tuhan, kita nih juga kadang-kadang bisa bersungut, ya. Kadang-kadang mungkin kita juga tanya, Tuhan di mana ketika saya sakit? Saya berdoa bertahun-tahun, kok saya tidak berubah-berubah juga, ya. Saudara, saya mau bilang begini, Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Amin. Dan kita lihat bahwa mereka terus bersungut-sungut. Contoh juga persungutan mereka tuh pada waktu mereka bilang begini, di Mesir itu kita lebih baik kita di sana, kita udah makan bawang goreng, kita makan ada daun prei-nya. Memangnya kurang kuburan di Mesir sampai Musa, kamu bawa kami untuk mati di padang gurun. Bayangkan, ya. Jadi mereka ada di perbudakan, tapi rupanya waktu mereka mau dibebaskan, mau keluar dari perbudakan, mereka juga merasa mungkin sesuatu yang biasa nyaman, terus harus sesuatu yang berbeda, ternyata membuat mereka akhirnya hidup di dalam persungutan. Akibatnya Bapak Ibu, akibat dari mereka mencobai Tuhan yang tadi bilang bahwa memang Tuhan ada. Adakah Tuhan di tengah kita? Ayat 8 bilang begini, lalu datanglah orang Amalek, Keluaran 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, jadi akibatnya adalah apa? Amalek turun untuk berperang melawan mereka. Nah, siapa Amalek itu? Amalek itu adalah keturunan Esau. Ya, ini saya baca juga ya. Amalek itu keturunan Esau, ya. Dan kita tahu bahwa Esau ini sangat membenci yang namanya Yakub, saudaranya, karena hak kesulungan dan karena berkat yang harusnya Esau terima kan. Sampai dia meraung-raung, dia menangis, Bapa, sudah tidak ada lagi berkat untukku. Bapa, engkau tega sekali, engkau memberikan semuanya kepada Yakub dan aku tidak, ya. Dan Amalek ini keluar keturunan Esau ini, mereka adalah orang-orang yang ahli berburu, ya. Mereka juga orang-orang yang pandai berperang. Kalau ada daerah-daerah yang berperang melawan Israel, biasanya mereka juga dipanggil untuk membantu untuk berperang melawan Israel. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terlatih dalam berperang. Siapa orang Israel ini? Israel ini apa? Budak Bapak Ibu. Mereka itu pegang pacul, cangkul, ya. Mereka buat batu bata, mereka buat jerami, mereka suka main di peci-peci, orang Ambon bilang becek, ya. Nah, itu pekerjaan mereka. Sangat paling hobi bersungut-sungut Bapak Ibu. Selalu mencobai Tuhan, membuat patung-patung berhala, menyembah kepada Allah-Allah asing.
Kadang-kadang Tuhan mengirimkan musuh untuk menghalau mereka. Kadang-kadang mereka lari dari musuh mereka. Tapi tetap saja tuh bersungut-sungut. Dan akhirnya kita tahu, orang-orang yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan cintai. Tapi kali ini kita lihat, Tuhan itu kok memberi kemenangan kepada Amalek. Ya. Padahal kalau mau lihat, Israel itu kan sebenarnya sudah mencobai Tuhan, sudah bikin macam-macam yang tadi. Tapi kok Tuhan itu baik banget. Saya waktu renungkan firman ini, saya nangis Bapak Ibu. Saya sedih banget. Saya mengingat dan merenungkan, bukankah kita ini juga sama dengan mereka ini, ya. Tegar tengkuk, bangsa yang kepala batu, ya, yang suka mencobai Tuhan dan seterusnya. Tapi kok Tuhan masih selalu sayang? Apakah karena mereka umatnya, ya? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana sampai Israel ini bisa menang terhadap Amalek, ya. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang ahli-ahli perang juga kan, mereka berburu. Nah, di sini dalam peperangan Bapak Ibu, tema kita bulan Februari ini ciri-ciri orang Kristen itu ada ciri petani, ada ciri prajurit, ada ciri olahragawan. Jadi kalau kita sedang berbicara tentang perang, maka sebenarnya kita sedang berbicara tentang prajurit. Betul, Bapak Ibu? Dan saya mau bilang begini, bahwa di dalam peperangan, dalam sebuah peperangan, maka yang namanya strategi itu sangat menentukan, ya. Strategi yang dibuat oleh pimpinan, strategi yang dibuat oleh komandan, itu paling menentukan. Dan strategi pertama yang membuat mereka bisa menang, yang pertama adalah ketaatan kepada pimpinan, ya. Di dalam bacaan tadi, ya, ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan cintai, strategi yang pertama ketaatan kepada pimpinan. Seorang prajurit dia akan taat kepada komandan. Siapa pimpinan kita hari-hari ini? Kalau di sekolah mungkin itu adalah guru kita. Kalau di kantor mungkin itu bos kita. Kalau di pelayanan itu gembala kita. Kalau di rumah mungkin itu ayah kita, orang tua kita, ya. Ketaatan kepada pimpinan memberikan kemenangan. Amin, amin, amin. Nah, jadi kita lihat Yosua taat. Yosua pergi dan pilih orang-orang, pasti orang-orang yang terlatih untuk berperang. Dan akhirnya Bapak Ibu, mereka pergi dan mereka menghadapi Amalek. Ya, jadi ketaatan kepada pimpinan. Seorang prajurit, dia akan selalu bilang, siap komandan, siap Kagem, siap bos, siap papa, siap mama. Wow, keren banget. Jadi ketaatan itu kunci yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Musa sebagai pimpinan umat pada waktu itu? Dikatakan Musa naik ke puncak bukit dengan tongkat Allah di tangannya. Ayat 9 dan 10 tadi, ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Musa, dia naik ke puncak bukit. Oke. Ada apa di bukit ini, Bapak Ibu? Waktu tadi pagi saya sudah tidur, ya. Saya tidur karena ingat-ingat jangan sampai saya terlambat, karena kadang-kadang jam di sini membuat saya jadi agak kadang-kadang terlambat masuklah, terlalu ketempoan. Jadi saya tidur bangun, berjaga-jaga, ya Bapak Ibu. Lalu saya kayak dikasih ingat begini, coba kamu pelajari memangnya ada apa di puncak bukit itu. Sehingga Musa naik di sana. Lalu saya menyelidiki beberapa ayat, ya, dari Perjanjian Lama, Mazmur 18 ayat 3. Daud bilang, ya Tuhan,
bukit batu, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatan. Mari kita lihat Ayub 39 ayat 30. Ya. Ayat 30-31. Ayat 31 bilang begini. Ia diam. Ia ini Raja Wali, Bapak Ibu. Raja Wali ini diam dan bersarang di bukit batu. Oke. Di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Nah, itu Raja Wali. Ayat 32. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa dari jauh, matanya mengamat-amati. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa dari jauh, matanya mengamat-amati. Nah, itu Raja Wali, ya. Kita juga kan sedang belajar tentang Raja Wali itu. Nah, mari kita lihat di Perjanjian Baru. Tuhan Yesus itu di dalam Matius 5, Tuhan Yesus itu waktu dia khotbah di bukit, dia mengajar tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Benar ya? Itu juga Tuhan ngajar di atas bukit. Matius 27 ayat 33. Tuhan Yesus disalibkan juga di mana? Di Bukit Golgota, Kalvari, atau disebut Bukit Tengkorak. Ya. Di sana, di bukit juga. Dan dari bukit itu juga Tuhan Yesus disalibkan di sana. Sampai di situ. Yang berikut, Lukas 23 ayat 33. Waktu Tuhan Yesus naik dan terangkat ke surga, dari mana? Dari Bukit Zaitun. Dan akan kembali juga di sana. Dan dia juga mengajar doa Bapa kami dari bukit ini. Jadi ada apa di bukit? Ada apa di puncak bukit sehingga Musa naik di sana, Tuhan Yesus ngajar di sana, Tuhan Yesus juga disalibkan di sana. Wow, ini keren banget, ya. Jadi kalau bicara tentang puncak bukit, Raja Wali saja tahu. Karena waktu ada di puncak sana, dia bisa lihat musuh dari jauh. Dia bisa mengamat-amati, dia tahu ini lawannya, oh ini sudah dekat, oh ini masanya, ini tancap, ini lakukan penyerangan dari tempat yang tinggi. Tapi Tuhan Yesus juga mati, disalibkan di atas bukit. Supaya apa? Semua mata tertuju, semua orang melihat ke sana. Nah, ini yang dilakukan Musa. Ini berbicara tentang apa? Berbicara bahwa sebagai Musa sebagai pimpinan umat. Ya, saudara dan saya, kita ini adalah orang percaya. Sebagai umat Tuhan. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang selalu berdoa untuk kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang juga selalu berjaga-jaga dengan kita. Seorang pimpinan berjaga-jaga kan dengan orang-orang yang dia pimpin. Seorang gembala yang namanya Pastor Luther pasti kurang tidurnya. Karena paling banyak cuma mikir doa untuk semua orang, termasuk saya dan keluarga. Saya tahu itu. Kemudian berdoa untuk semua umat Tuhan, berdoa untuk semua jemaatnya yang punya begitu banyak masalah. Benar ya? Dan Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib dari atas puncak. Karena di sanalah semua orang memandang dia. Dari sanalah dia akan melihat segala sesuatu dengan jelas. Ini juga berbicara tentang kekuatan doa dan merendahkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu tentang bukit batu tadi ya, tentang puncak bukit. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah ini Bukit Sion. Bukit Sion ke kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu keputusan yang meriah. Ini juga berbicara tentang Bukit Sion. Ya, itu kota Allah kita. Nah, kemudian yang berikut kita lihat Bapak Ibu. Bahwa Musa dia juga sebagai seorang pemimpin. Dia juga butuh partner. Dia butuh teman. Makanya Harun dan Hur naik bersama-sama. Ketika Musa angkat tangan dengan tongkat, Israel mengalami kemenangan.
Pada waktu tangannya turun, Amalek yang menang, Bapak Ibu. Akhirnya, Hur dan Harun yang menopang tangan Musa, sehingga memberikan kemenangan. Nah, ini berbicara bahwa sebagai manusia, ya, Musa, dia membutuhkan partner. Tuhan, dia itu juga membutuhkan partner kalau kita ini umatnya. Dia butuh saudara dan saya untuk melakukan apa yang menjadi rencana dan tujuannya untuk dunia. Salah satu tujuannya supaya semua dunia ini kenal siapa Yesus. Pemberitaan Injil harus dilakukan. Dia butuh saudara dan saya untuk melakukannya. Dia bisa melakukannya. Tapi kita sudah belajar banyak bahwa ada mahkota yang dia sediakan untuk mereka yang membawa jiwa. Makanya Tuhan Yesus sendiri butuh partner. Musa tadi sebagai pimpinan umat, dia butuh Harun, dia butuh Hur. Pak Gem, Pak Luther butuh partner, butuh teman-teman untuk mendoakan, untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan. Amin Bapak Ibu, butuh saudara dan saya. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus ada dalam unity, kebersamaan. Kalau mau menang, harus bersatu. Kalau tidak, kocar-kacir. Musuh serang, lari pontang-panting, Bapak Ibu. Pasti kacau. Ya. Jadi kita butuh ada di dalam satu keunitian. Kita butuh partner. Kita butuh ada dalam kebersamaan. Sehingga gampang sekali untuk mengalahkan musuh. Tapi memang benar ya Bapak Ibu, komandan itu paling penting. Strategi perang itu paling penting. Kapan kita maju, kapan kita mundur, kapan tiarap, kapan angkat kepala, itu semua dari komandan. Jadi ketaatan kepada komandan, naik ke puncak bukit yang dilakukan juga oleh Musa atau Tuhan Yesus sendiri yang ada di bukit itu untuk kita. Dan kebersamaan keunitian itu juga sangat penting untuk memenangkan sebuah pertempuran Bapak Ibu. Nah, dan yang berikut, ketika mereka mengalahkan Amalek, jangan lupa ini. Musa membuat mezbah dan menamainya Tuhan adalah panji-panji. Mezbah itu apa? Mezbah itu tempat persembahan korban. Ya. Sebagai tanda peringatan bahwa Tuhan, terima kasih ya, Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah menghalau musuh-musuh kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menang atas setiap lawan-lawan kita. Amin Bapak Ibu. Itu adalah beberapa kunci bagaimana kita memenangkan sebuah pertempuran. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan cintai. Saya mau bilang gini. Bahwa sebagai manusia. Pasti masih banyak saudara-saudara kita juga yang hidup di bawah perbudakan. Ya. Yang membuat mereka tersiksa, yang membuat mungkin mereka sakit bertahun-tahun karena ada di bawah perbudakan. Mungkin terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, mungkin sakit penyakit yang tidak bisa sembuh, mungkin juga hutang piutang yang membuat kita juga tersiksa, mungkin anak-anak, mungkin pekerjaan, ada banyak yang membuat kita juga ada dalam masalah. Tetapi ingat, ketika kita berseru, ternyata Tuhan itu dengar, dan bahkan dia turun, dan dia juga memberikan janji bahwa dia akan bawa kita ke satu tempat yang baru. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan cintai, jadi hari ini saya mau bilang begini, bahwa Tuhan itu taruh janji di dalam hati setiap kita. Amin. Tetapi kita juga harus berjuang untuk tetap fokus dan bergerak maju sampai semua janji Tuhan itu kita terima. Amin. Kenapa kita harus fokus? Kenapa kita juga harus berjuang? Karena musuh itu tidak suka untuk kita menang. Ya. Dan musuh itu kalau dia hajar, dia tidak berbelas kasihan, Bapak Ibu. Dia tidak suka kalau kita itu berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Dia tidak suka untuk kita itu menang dalam sebuah pertempuran. Dia pakai semua cara. Bersungut-sungut itu juga adalah cara. Strategi musuh untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan ini datang untuk kita. Mari jangan mengulangi
perbuatan-perbuatan orang Israel pada waktu mereka ada di padang gurun. Semua kita, saudara, saya juga ada di padang gurun. Tapi saya belajar untuk bagaimana, terima kasih ya Tuhan, danke ya. Wow, hari ini saya begini, hari ini saya begini, hari ini saya begini. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu pun mengalami hal yang sama. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingat Bapak Ibu, bahwa dalam setiap pertempuran, panji kita adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah fokus, titik fokus saudara dan saya. Dialah yang memberkati kita. Dialah Tuhan yang menjaga kita. Dia Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan yang memberkati dan selalu menyertai kita, Immanuel, sampai dia datang kembali. Dan saya ulangi sekali lagi, dia adalah titik fokus dalam sebuah pertarungan yang sulit. Ketika musuh membuat kita beralih, untuk membuat mungkin kita ragu, membuat kita kadang-kadang mungkin kurang percaya, ingat, tetap percaya. Tetap lihat panji-panji kita. Dan panji kita itu adalah Kristus sendiri. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini. Jadi mari apapun masalahnya hari ini, apapun pertempuran yang Bapak Ibu alami hari ini, ingat tetap fokus. Titik fokus, harapan kita jangan pernah beralih. Dialah Tuhan, panji-panji. Amin. Tetap berterima kasih untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Saya percaya ada banyak janji Tuhan untuk saudara dan saya. Tetap berjuang bersama Tuhan. Sampai janji-janji itu saudara dan saya menerimanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya akan serahkan untuk Pak Luther lagi. Tapi saya mau kita berdoa ya. Saya mau berdoa dulu. Pak Pastor Luther. Ya, saya mau berdoa. Nanti baru saya serahkan lagi untuk Pastor Luther. Nah, Bapak Ibu, saya mau kita mau berdoa. Mungkin ini satu doa yang kita lihat Mazmur 106, Bapak Ibu. Kita lihat Mazmur 106. Dan saya mau ajak Bapak Ibu juga untuk melakukan ini di dalam doa-doa kita setiap hari. Ingat, pertempuran kita setiap hari ada, ya. Tapi kita adalah orang-orang yang menang. Kita lihat Mazmur 106 ayat 4. Sudah dapat semuanya? Mazmur 106 ayat 4. Di sini dikatakan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Tuhan mau tidak ada satupun yang binasa. Dan untuk itu kita harus minta supaya Tuhan ingat aku, ingat keluargaku, ingat pelayananku, ingat bisnisku, ingat orang-orang yang mengasihi Engkau. Kita minta ini Bapak Ibu. Dan yang berikut kita minta supaya Tuhan perhatikan setiap langkah kita. Tuhan perhatikan aku ketika aku tidur, ketika aku duduk, ketika aku bangun, ketika aku berdiri, ketika aku berjalan. Tuhan perhatikan aku. Ketika aku mulai melenceng, Tuhan jangan tinggalkan aku masuk ke dalam jurang sana. Tapi tarik aku untuk kembali kepada jalan. Amin Bapak Ibu. Dan kita akan berdoa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu pegang kata kunci tadi. Minta Tuhan ingatlah aku. Kalau ada sakit, Tuhan ingat bahwa aku sakit. Sembuhkan aku. Minta itu Bapak Ibu. Rindukan itu. Maka itu pasti terjadi. Kalau ada dalam pertempuran hari ini, Tuhan ingat. Aku anakmu. Aku adalah prajurit-prajurit yang siap. Oh, mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari angkat suaranya. Jangan diam. Dan mari kita berdoa minta dari Mazmur 106 ini ayat yang keempat. Saudara bebas untuk mau bicara apa saja, tapi kata kuncinya adalah ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Amin.
perhatikan keluargaku, perhatikan saudara-saudaraku, perhatikan usahaku, perhatikan dan ingat aku Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Mari kita berdoa Bapak Ibu, kita akan berdoa. Berdoa sama-sama Bapak Ibu, kasih keluar suaranya. Ini satu doa yang membangkitkan kuasa doa dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa, yang mau bahasa roh, silahkan mari kita rebut sesuatu pagi hari ini. Ora labasa karalabataka parabaya rabata karalabaya rabaya namahai namase. Ora labapa paralabaya rabaya rabata kapataka paralabaya namase. Terima kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Aku pegang firman-Mu dari Mazmur 106 ayat 4. Ingatlah aku Tuhan, ingatlah keluargaku, ingatlah orang-orang yang mengasihi Engkau. Ingatlah aku Tuhan, ingatlah pelayananku, ingatlah bisnisku, ingatlah pekerjaanku. Ingatlah orang-orang yang saat ini sedang ada, yang sedang dilanda dengan berbagai macam bencana hari-hari ini. Ingatlah kami Tuhan. Ingatlah kami, ingatlah umat-Mu yang selalu memanggil nama-Mu. Perhatikanlah kami Tuhan, ketika kami berdiri, ketika kami tidur, ketika kami berjalan, ketika kami bangun, ketika kami ada di tempat-tempat yang berbahaya. Perhatikan kami Tuhan, jangan biarkan kami untuk binasa, tapi Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan yang melindungi. Engkau Tuhan gunung batu kami. Oh Rabasakaralabatakaraba, Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau tempat perlindungan kami. Engkau tempat kami berlari. Engkaulah panji-panji kemenangan kami. Engkaulah yang memberikan harapan bagi kami. Engkau titik fokus kami untuk tetap maju dan terus berjuang, terus bergerak bersama-Mu sampai janji-janji Tuhan kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan kami semua berdoa pagi hari ini. Tuhan, aku sudah berhenti untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan hari-hari ini. Tetapi Roh Kudus-Mu, Engkau tidak pernah berhenti untuk mengajar kami jauh lebih dari apa yang kami bicarakan pagi hari ini. Engkau mengajar setiap pribadi untuk kami tetap juga ingat kepada Tuhan. Kami ingat akan kebaikan Tuhan. Kami membuat mesbah-mesbah di dalam kehidupan kami sebagai tanda bahwa kami ingat terhadap kebaikan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Bahkan Engkau mati untuk kami. Kami tidak mau melupakan semua hal yang telah Tuhan lakukan untuk kami. Kami mau tetap ada dalam rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Pastor Luther Dias, dan juga istrinya, Pastor Leni, bahkan anak-anaknya, Chris dan Charity. Kami berdoa memberkati keluarga hamba-Mu ini. Aku percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Aku percaya Tuhan panggil mereka untuk pergi sampai ke bangsa-bangsa. Untuk menyelamatkan banyak orang-orang yang sedang ada dalam keterikatan. Orang-orang yang masih terikat dengan ada di bawah perbudakan. Orang-orang yang sakit. Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk tetap ada dalam rencana-Mu. Aku percaya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupannya. Visi-visi yang baru. Terus Tuhan tambahkan. Hikmat, marifat, pengajaran tetap ada di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia sampaikan, kami sebagai orang-orang yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Pastor Luther Dias sekali lagi dengan keluarga besarnya. Berkati pelayanannya. Apa yang sedang dia kerjakan saat ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua umat Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik di Zoom, di Facebook maupun di YouTube, Tuhan memberkati mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi, kami mau katakan hari ini, Tuhan, Engkaulah titik fokus kami. Engkaulah harapan kami. Engkaulah sentral di mana kami melihat Engkau satu-satunya. Tuhan yang membela. Tuhan yang memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan yang berperang bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan untuk
Pastor Luther. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, diberkati pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, hidup kekristenan kita harus, ya tadi, titik fokusnya Tuhan. Jesus be the center. Harus pandang Tuhan sebagai sentral kehidupan kita. Dan sesuatu yang agak unik dalam peperangan pada Keluaran pasal 17 itu, Amalek itu punya dua arti. Yaitu suka memukul barisan belakang orang Israel, dan yang kedua, bangsa yang suka berperang. Barisan belakang orang Israel itu selalu ditaruh orang yang tua, yang lemah, yang sakit, yang lagi hamil, yang terluka, itu ditaruh barisan paling belakang. Yang lagi bangkrut, yang lagi punya masalah paling banyak ditaruh paling belakang. Suka stres ditaruh paling belakang. Dan kebanyakan kalau mereka nggak siap, maka mereka selalu diserang oleh Amalek. Spirit of Amalek harus Bapak Ibu dan saya lawan. Dan untuk melawan spirit of Amalek, Anda harus lihat bahwa Tuhan itu, tadi dijelaskan Pastor Pola ya, ada sebuah peperangan yang bagi saya unik, karena kemenangan ditentukan oleh tangan Musa yang terangkat. Ingat bahwa Tuhan itu berdaulat, ya, bahasa Yunani-nya ini pakai kata kurios. Kurios itu penguasa tunggal, penguasa satu-satunya. Tapi hebatnya juga Tuhan itu bisa pakai orang. Dalam hal ini Tuhan pakai Musa. Tuhan pakai Anda, Tuhan pakai saya. Dan ketika tangannya terangkat, Yosua dan tentaranya jadi kuat. Tapi ketika tangannya turun, Yosua dan tentaranya jadi kalah. Tapi ingat bahwa manusia punya keterbatasan, bisa penat, bisa capek, bisa juga stres, bisa juga menggerutu ya. Tapi hebatnya adalah Tuhan bisa pakai orang lain. Harun dan Hur adalah dua kekuatan yang Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan hari-hari ini. Harun itu mewakili bangsa keimamatan. Tapi Hur itu seorang bisnismen. Dia adalah seorang pengrajin emas dari suku Yehuda. Mendukung tangan Musa, menopang tangan Musa. Ketika kita kerja dalam sebuah keunitian antara keimamatan, sekarang ini orang bilang pendeta, pelayanan, dan juga adalah orang-orang dari marketplace, maka kita akan bisa mengalahkan Amalek. Kita akan melihat kemenangan besar akan terjadi. Ingat bahwa saya nggak bisa sendiri. Saya butuh saudara. Anda nggak bisa sendiri. Anda butuh suamimu, Anda butuh istrimu, Anda butuh orang lain. Anda butuh karyawan, Anda butuh temanmu dan rekanmu. Tidak ada orang yang sukses. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya nggak butuh orang lain. Saya katakan begini, kamu untuk pakai baju yang rapi, bersih, kamu butuh asisten keluargamu. Untuk cuci bajumu dan setrika bajumu. Untuk kamu makan di restoran, kamu butuh koki yang masak. Untuk kamu sampai ke tempat kerja, kamu butuh supirmu untuk antar kamu ke sana. Kamu untuk sampai ke kota lain, kamu butuh orang untuk check-in tiketmu. Kamu butuh pilot dan co-pilot, kamu butuh pramugara untuk nolong kamu untuk ada sampai di kota lain di sebuah pesawat. Kita ini hidup butuh orang lain. Tanpa kerjasama, nggak mungkin kemenangan besar terjadi. Dan Roh Kudus mau pakai kita jadi adimitra, kan, rekan kerja. Dan kalau kita mau hidup kita taruh di sana, saya percaya kehidupan kekristenan kita jadi berbeda. Mari jangan hidup sendiri, hiduplah sebagai orang-orang yang mendukung orang lain. Dukung visi, misi, mimpi, nilai. Maka Anda pun ikut berhasil, Anda pun ikut menikmati kemenangan itu. Amin. Kita ini masing-masing sudah dikasih 1 dinar, 2 peser 1 hari, untuk kalau kita kerja. Tapi nilai itu adalah nilai penghargaan bagi seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan dapat lebih daripada itu. Itu sebuah perumpamaan. Kita akan dapat lebih daripada itu. Keselamatan, kita akan dapat jalan keluar, terobosan, promosi. Kita akan dapat damai dan sukacita, kekuatan, anugerah itu luar biasa. Hargai itu Bapak Ibu. Dan kita juga butuh Yosua, the next generation, yang akan melatih para prajurit-prajurit untuk mereka siap berperang. Bapak Ibu diberkati. Dan saya percaya hari ini harus menjadi sesuatu yang jadi guidance bagi saudara setiap hari Bapak Ibu ya. Jadi guidance bagi kita untuk kita selalu melangkah dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Adakah Bapak Ibu yang